Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-48 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini kita akan mengenal cumulative count pada Pandas data frame. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita sudah mulai memasuki tips and tricks yang ke-48, di mana kita akan berkenalan dengan cumulative count pada Pandas data frame, dengan memanfaatkan function atau fungsi cumCount. Seperti biasa, pertama-tama di sini kita akan import dulu modul Pandas ya. Kita eksekusi dulu scriptnya di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, modul Pandasnya kita import sebagai PD dan kebetulan versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.5. Lalu berikutnya sebagai studi kasus dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita juga akan membentuk suatu data frame ya, yang dibentuk dari suatu dictionary di sini, di mana data frame kita nantinya akan terdiri dari dua buah kolom, yaitu kolom penjual dan kolom barang. Kolom penjual ini nantinya akan berisi data-data salesperson yang berhasil menjual suatu barang tertentu. Dan kolom barang di sini akan berisi data barang yang berhasil dijual oleh seorang salesperson tertentu. Kita coba eksekusi ya guys, scriptnya di sini. Nah, ini dia data frame yang terbentuk ya. Bisa kita lihat di sini ya guys. Bejo sebagai seorang penjual, dia berhasil menjual monitor. Tejo juga berhasil menjual monitor. Lalu Wati berhasil menjual keyboard. Bejo berhasil menjual mouse. Cecep berhasil menjual keyboard. Tejo kembali berhasil menjual monitor, ya. Wati berhasil menjual laptop dan Bejo berhasil menjual monitor. Nah, selanjutnya di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya cumulative count dengan memanfaatkan function atau fungsi cumCount. Nah, dalam sesi pembelajaran sebelumnya, kita pernah berkenalan dengan metode yang mirip dengan ini, yaitu cumSum atau cumulative sum. Nah, kalau untuk cumulative sum yang diakumulasikan adalah sum, sedangkan untuk cumulative count yang dikumulasikan adalah count-nya. Dan kita tahu yang namanya sum itu adalah penjumlahan nilai, sedangkan count ini akan berkorelasi dengan penjumlahan baris atau kemunculan nilai. Nah, untuk memperjelas pemahaman ya, sebagai contoh di sini, di F-nya atau data frame-nya kita group by atau kita kelompokkan berdasarkan penjual. Lalu berikutnya kita akan kenakan cumCount atau cumulative count. Nah, karena kita ingin menggunakan cumulative count di sini, kita akan sertakan plus 1. Bila mana kita tidak menyertakan plus 1, maka cumulative count-nya akan dimulai dari 0. Hasil dari cumulative count ini, selanjutnya kita akan tampung ke dalam suatu kolom baru, ya. Di sini nama kolomnya adalah count underscore tiap underscore penjual. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya ini. Nah, ini dia guys hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini ada kolom baru yaitu kolom count tiap penjual. Dan bisa kita lihat di sini guys hasilnya. Bejo monitor 1 ya, karena ini adalah kemunculan Bejo yang pertama. Kami remind kembali ya guys, di sini hasilnya ini diperoleh dari hasil pengelompokan penjual dulu. Lalu berikutnya kita kenakan cumCount. Bejo 1 di sini berarti mengindikasikan baris ini adalah baris kemunculan Bejo yang pertama kali. Kita coba lihat ya guys. Ini adalah Bejo dengan nilai 2, berarti ini adalah baris kemunculan Bejo untuk yang kedua kalinya. Dan bisa kita lihat di sini yang paling bawah ya guys. Bejo 3 berarti ini adalah kemunculan Bejo untuk yang ketiga kalinya. Kita akan coba bandingkan dengan Tejo ya. Tejo di sini munculnya hanya 2 kali ya. Ini kemunculan yang pertama. Count-nya atau cumCount-nya 1, sedangkan pada kemunculan yang kedua, cumCount-nya adalah 2. Nah, bagaimana guys? Mulai bisa dipahami ya, apa efek dari cumulative count ini. Hal berikutnya kita juga akan coba kenakan cumCount ini pada pengelompokan berdasarkan barang. Di sini kita panggil di f.groupBy barang ya, berarti di f yang kita kelompokkan berdasarkan barang. Lalu berikutnya kita panggil .cumCount plus 1. Lalu berikutnya, hasil cumCount-nya ini akan kita tampung ke dalam suatu kolom baru yang kita beri label atau kita beri nama
count tiap barang. Kita coba eksekusi ya guys, scriptnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, ini adalah baris kemunculan monitor pertama, ya, maka count-nya adalah 1. Kemunculan monitor yang kedua, count-nya menjadi 2. Lalu kemunculan monitor yang ketiga, count-nya juga 3. Dan terakhir di sini, ya, ini merupakan kemunculan monitor yang keempat, maka count-nya 4 di sini. Nah, sekarang kita coba bedakan dengan keyboard. Ini kemunculan keyboard yang pertama, count-nya 1, dan ini adalah kemunculan keyboard yang kedua, ya, maka count-nya atau cumulative count-nya bernilai 2. Hal lain yang menarik dari cum count adalah cum count ini juga bisa dikenakan pada suatu data yang sudah dikelompokkan berdasarkan 2 atau lebih kategori. Nah, sebagai contoh di sini guys, ya. Di sini di F-nya kita kelompokkan atau kita group by berdasarkan kolom penjual dan kolom barang. Untuk selanjutnya kita kenakan fungsi cum count. Lalu hasil cum count-nya ini akan kita tampung ke dalam suatu kolom baru yang kita beri nama count pasangan kolom. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Lalu kita scroll down ya. Nah, ini dia hasilnya guys. Bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan kemunculan pasangan bejo monitor yang pertama, maka hasil cum count-nya adalah 1. Lalu kita lihat ya, kemunculan bejo monitor yang kedua di sini, yang paling bawah. Oke, maka nilai cum count-nya adalah 2. Sedangkan pada kemunculan bejo yang kedua, ya, karena bejo tidak berpasangan dengan monitor, melainkan bejo berpasangan dengan mouse, dan ini merupakan kemunculan bejo mouse pertama, maka cum count-nya adalah 1. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, mekanisme terkait dengan cumulative count ini. Demikian tips pemanfaatan cumulative count pada Pandas Data Frame. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oh ya guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.